ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulai ibadah sore. Kita akan memuji Tuhan. Saat indah ku berhadapan-Nya. Indah
awaskan ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas cuaca yang cerah yang Tuhan berikan pada hari ini Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh berkumpul untuk memuji menyembah-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh layakkan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini Tuhan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nas pembimbing diambil dari Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita yang sudah disalibkan bersama Kristus kini hidup bersama Dia dalam hidup kebangkitannya. Kristus dan kekuatannya tinggal dalam kita, menjadi sumber segenap kehidupan kita dan pusat semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian sukacita. Jemaat muda untuk bangkit berdiri, kita pujikan, nyanyikanlah nyanyian dari Besar
dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kita akan mengujikan pujian pengakuan dosa, bukan karena anugerahnya. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah tidak ingin mengutuk dan membinasakan umatnya. Ia menawarkan pengampunan penuh jikalau mereka mau bertobat, membuang kejahatan, berusaha melakukan yang benar, dan menaati firman-Nya. Pengampunan Allah kini tersedia bagi semua orang yang sekalipun telah berbuat dosa, mengakui dosa-dosa mereka, bertobat, dan menerima penyucian Allah melalui darah Yesus Kristus. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dari bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita dengan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dikembalikan dari sana untuk mengambil dan menjadikannya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Sabdamu Abadi. Mari kita berdoa. Ya Sabda Tuhan, ya Yesus Sang Suluh, cahaya kehidupan kami, sinarilah kami dengan cahaya Injil-Mu, agar kami berbentuk hidupnya, mengarahkan hidup kami pada panggilan Tuhan di tempat kami masing-masing. Lengkapilah kami dengan firman, agar kami menjadi pejuang yang tangguh, bahkan pemenang-pemenang atas setiap situasi yang Engkau hadirkan di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang keempat
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius Injil pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah menang atas pencobaan. Siapa saudara-saudara yang belum pernah mengalami cobaan hidup? Ada? Ada yang belum pernah? Ujian semua. Artinya kita sudah pernah. Dan tak apa. Itu manusiawi belaka. Kalau kita pernah mengalami cobaan. Wanda Johnson, seorang ibu dari 5 orang anak, pada saat itu dia sedang di dalam perjalanan menuju Pegadaian, dan dia berharap mendapat pinjaman $60 atas TV miliknya. Kemudian terjadilah sesuatu yang sangat menggoda ketika sebuah truk yang berlapis baja penuh dengan kantong berjalan melintasinya. Kemudian pintu samping truk itu terbuka dan jatuhlah sekantong uang ke jalan. Wadah ini kemudian berhenti dan dia ambil, dia buka kantong itu dan dia hitung, astaga, jumlahnya $160.000. Dia cuma berharap $60 untuk kebutuhan mendesaknya, dan sekarang di depan matanya $160.000, bukan main-main, $160.000. Saudara-saudara, perang batin mulai berkecamuk. Ia dapat menggunakan uang itu untuk melunasi semua tagihannya,
dan memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Tetapi uang ini bukan miliknya. Dan 4 jam dia bergumul untuk menentukan nasib uang. Tetapi pada akhirnya saudara, berdasarkan keyakinan moralnya, dia lalu angkat telepon. Pada waktu itu masih kuno ya. Dia angkat telepon nomor polisi dan memberitahu tentang apa yang dia dapatkan, dan dia kembalikan uang. Saudara-saudara sekalian, bangga dengan kesadarannya melakukan apa yang benar, dan dia menang dari pencobaan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Saudara kekasih Allah, mungkin bukan uang yang datang mencoba kita, tetapi barangkali paras dan air, imut-imut, atau mitra kerja yang bikin adem di hati, apalagi maco dan tajir. Siapa yang tidak tergoda? Siapa yang tidak kepencut? Apalagi kalau di rumah, amit-amit, dan di rumah, di kantor yang selalu dilihat imut-imut, di rumah yang dilihat amit-amit, di kantor yang dilihat langsing-langsing, rapi wangi, di rumah yang dilihat langsung-langsung, pakaiannya lusuh, dandanannya puyuh, bau bumbu dapur. Sedang di kantor amat sangat berbeda, wangi, imut, sedap dipandang, dan betah untuk dipandang. Oh, siapa saudara-saudara yang tidak tergoda? Dan ini ada di mana saja, dan bisa terjadi pada siapa saja. Jangan kita berpikir bahwa kalau saya nggak mungkin. Kalau kita lihat kisah para nabi, semua pernah jatuh di dalam godaan mereka. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau kita sendiri bila berhadapan dengan godaan semacam itu di depan mata, di ruang kerja kita, bahkan di dapur kita? Bacaan kita saudara hari ini mengajarkan hal penting ini. Semua potensial dicobai, dan semua juga potensial menang. Yesus saudara menghadapi 3 godaan yang amat sangat dekat dengan kita. Artinya godaan sehari-hari yang sangat potensial kita hadapi, dan sangat potensial kita juga jatuh di dalamnya. Pada ayat yang ketiga dikatakan, datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Saudara, godaan pertama adalah godaan soal perut, soal makan. Kenapa sasaran ini yang disasar oleh iblis yang pertama? Kalau kita perhatikan perikop tadi, kenapa kok makan yang pertama kali disasar? Karena dikatakan Yesus baru selesai puasa yang dikatakan 40 hari 40 malam tidak makan. Karena kondisi perut inilah yang kemudian menjadi sasaran iblis. Saya ingat saudara-saudara pada waktu puasa, ketika saya puasa, pada hari pertama puasa berbuka, wah rasanya kayak orang kelaparan gitu. Kayak orang
terlalu balas dendam, seharian pagi sampai sore nggak makan, nggak minum lagi, tidak makan, maka semua yang ada di meja makan langsung dimakan. Bahkan kemudian masih keluar cari makan di luar rumah karena balas dendam seharian nggak makan. Saudara-saudara, perhatikan juga saat bulan puasa. Ini kalau Bapak saya perhatikan, tren penjualan daging itu biasanya meningkat secara signifikan. Anggaran belanja di dapur itu juga meningkat. Penjual jajanan berjejer kalau di Gunung Madu, di sekitar pasar itu kalau suatu pandang jalan berjejer-jejer orang jualan. Itu padahal ketika tidak puasa ya tidak seramai dan tidak sepadat itu. Tetapi malah pada waktu puasa ramai sekali. Yang biasa ngalah pagi sore, kalau tidak ada apa-apanya makan ya biasa-biasa saja yang dimakan, tidak pernah ribut. Tetapi kalau puasa, saudara-saudara, kalau tidak ada apa-apanya, mulai ngomel, mulai gemel. Saya berapa kali dengar orang mengatakan puasa kok makannya gini, pancet aja, ya tahu, tempe, oseng kampung, gak ada bedanya. Apa bedanya? Puasa sama tidak puasa katanya. Nah, saudara-saudara, demikian iblis melihat kebutuhan orang yang habis puasa, dia pasti akan kemaruk dengan makan. Oleh karena itulah maka godaan pertama kepada Yesus itu perkara perut, soal makanan. Dan yang menarik, trik dari iblis itu adalah dia itu menyentuh bukan saja perutnya, tetapi pride, ego, kebanggaan yang ada pada diri manusia. Jadi ini strategi dan trik dari iblis. Yesus ditantang untuk membuktikan kuasa yang ada pada diri Yesus. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, manusia itu rentan tergoda untuk menunjukkan siapa diri kita. Ini loh aku. Maka dia sentuh ego Yesus. Dia sentuh pride yang ada di dalam diri Yesus. Jika engkau anak Allah, seolah-olah iblis mengatakan, coba sih tunjukin apa benar lo itu anak Allah. Areal pencobaannya, saudara-saudara, tidak sekedar kebutuhan fisik, tetapi juga ego manusia, gengsi manusia. Jika engkau anak Allah, dilengkaplah sesungguhnya cobaan dari sang pencoba itu. Konteksnya tepat, kelaparan, triknya juga bagus, ego, gengsi yang disasar. Nah, saudara-saudara sekalian, masuk perangkapkah Yesus? Menyerahkah Yesus dengan godaan yang amat menantang? Saat itu dia sedang lapar, ini soal perut, soal makanan, soal hidup dan mati. Alkitab menyaksikan bahwa Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ternyata saudara-saudara, Yesus menolak bertindak hanya atas dasar kebanggaan. Yesus tidak mau bertindak atas dasar ego saja, dan yang menempatkan Allah itu sebagai landasan dari sikap iman dan tindakannya. Maka dia menolak
untuk melakukan hal itu semata-mata hanya untuk menunjukkan dirinya anak Allah. Godaan pertama lewat. Tapi namanya iblis, saudara. Baru sekali gagal. Siapa tahu yang kedua. Pada ayat yang berikut, pada ayat 5 dan 6, dikatakan lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikat-malaikatnya akan menatangkan tangannya supaya kakimu jangan terantuk karena batu. Saudara-saudara, cobaan kedua ini adalah soal popularitas. Jadi top, markot top, jadi seleb, jadi artis dadaan, jadi orang beken tiba-tiba. Oh, siapa yang kita mau? Iblis tahu, saudara-saudara, manusia pada umumnya itu suka dengan yang spektakuler, dengan yang hebat-hebat. Semakin aneh semakin digandrungi, semakin langka semakin dicari, makin sensasi makin dicari tinimbang fakta. Dan Yesus dibawa ke sini. Kalau mau viral dan akan jadi berita oleh karena aneh, tidak umum, abnormal, Yesus ditawari jalan mudah untuk menggait penggemar, menggait pengikut, yaitu supaya dia loncat indah dari hubungan bait Allah tanpa sayap, terjun tanpa parasut. Kan luar biasa. Kalau itu terjadi, gak apa-apa, kakinya gak apa-apa, gak remuk, pasti akan viral di dunia netizen pada masa itu. Tetapi apa jawab Yesus, saudara-saudara? Tuhan mengatakan, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menolak jalan instan sebagai cara untuk mendapatkan ketenaran, popularitas. Saudara-saudara sekalian, iblis muncul. Tetapi bukan iblis kalau hanya oleh karena itu lalu merasa kalah dan menyerah. Maka dia menawarkan yang ketiga. Pada ayat 9 dan 10 dikatakan, ketika iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, lalu dia mengatakan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika aku menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara-saudara sekalian, luar biasa iblis itu tawarannya. Pertama, pada godaan yang ketiga, yaitu dia menawarkan sebuah kuasa, power. Kalau engkau mau menyembah kepadaku, seluruh yang kau lihat ini akan diserahkan kepadamu. Kita lihat iblis ini tiba-tiba berlagak sebagai tuan, pemilik atas segala sesuatu. Dan segala kuasa dan kemuliaan akan diberikan kepada Yesus, asal mau sedikit saja kompromi menyembahku. Tidak usah lama-lama, sedetik saja. Udah deh, tidak perlu repot-repot pikul salib, tidak perlu berdarah-darah naik ke Golgota, terhina di depan publik, tidak perlu. Cukup menyembah kepadaku sedetik saja. Dan tempat ini sepi, tidak ada siapa-siapa. Apa sih susahnya? Di mana sulitnya? Belum ada CCTV pada waktu itu, apalagi wartawan dadaan juga nggak ada. Tidak bakal diketahui oleh banyak orang.
Sebentar saja, kompromi deh, asal mau. Simple kan? Bukan saja akan memiliki segalanya secara sederhana, ekonomis, tidak berbiaya tinggi, cukup hormat. Oh, siapa yang tidak pencut? Siapa yang tidak tertarik dengan jalan yang mudah dan jalan yang murah ini? Luar biasa tantangannya. Saya ingat tentang seorang pendeta, suatu saat kedatangan sahabatnya yang akan melayani di gereja. Karena yang akan datang sahabatnya, dia berniat mau menjemput sendiri. Pagi-pagi pada jam sudah janjian, jam 4 pagi dia siap-siap OTW ke bandara. Karena bandaranya berada di luar kota, dia sedikit takut, terlambat. Tiba di lampu traffic light, pas merah. Tetapi karena waktu itu masih pagi, sepi, gak ada orang, dia tengok-tengok sebentar, gak ada orang, dia langsung tancap gas saja. Singkat cerita, dia sukses menjemput sahabat. Beberapa hari kemudian, dia menerima sepucuk surat. Dan setelah dibuka, dia kaget. Karena isi surat itu menyebutkan begini, Bapak Pendeta, saya sangat kecewa berat karena pada hari ini, tepat jam sekian, di perempatan lampu itu, Bapak menerabas lampu merah. Oh, saat itu saudara-saudara, si pendeta ini mulai ngomel-ngomel, sontoloyo ini orang. Masa cuma perkara begitu, perkara sepele saja kok ribut, ngirim surat segala macam, pulang kerjaan aja. Dan dia tidak tahu siapa pengirimnya, karena tidak ada tanda tangan atau menulis siapa yang ngirim surat. Hanya di bawahnya ada catatan. Di bagian bawah ada catatan. Kalau Bapak ingin menyelesaikan masalah ini, saya tunggu Bapak di tempat ini jam sekian. Kita selesaikan di situ. Wah, sotoyo benar ini orang. Luang kerjaan. Perkara sepeda cukup ribetnya setengah mati. Nah, saudara-saudara, tetapi malam sebelum hari dan jam janjian itu, pendeta ini tidak bisa tidur. Dia gelisah mikirin surat itu, siapa ya yang nulis ya? Dan dia renungkan, benar juga si orang ini. Kalau di depan banyak orang, sok berdoa, sok ke gereja, sok baik sama istri dan juga jemaat. Tetapi kalau sendirian, makan sendirian, kayak kubur. Akhirnya saudara-saudara, pendeta ini bertekad, saya mau menyelesaikan dan mau menemui orang ini di tempat yang sudah ditentukan. Pada pagi hari dia ke sana, dia memakai kaos anaknya yang bertuliskan ayat Kiti, aku salah. Nah, saudara, sampai di tempat tujuan, dia melihat seorang pria yang dari jauh kayaknya kenal ini. Semakin dekat, dia semakin dekat, semakin jelas, dan ternyata memang dia kenal. Karena orang itu adalah majelis jemaat sendiri. Oh, ketika orang itu melihat pendetanya datang, dia lalu menyongsong, merangkul pendeta itu dan berkata, terima kasih Bapak, saya tidak mencari orang yang sempurna, saya mencari orang yang setia. Nah, saudara-saudara, apa bukan seperti ini? Kebanyakan kita meremehkan hal-hal sepele, pada karakter terbentuk itu melalui kebiasaan kecil dan sepele. Kalau diulang-ulang kebiasaan itu,
akan menjadi karakter kita. Mulai dari hal-hal yang sederhana dan kecil. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus tahu betul muslihat dari iblis ini, kelicikannya. Maksud utama dibalik kata-kata manisnya, harga mahal yang mesti dibayar dibalik pucuk kayunya. Nampaknya jalannya lurus kata Alkitab, tetapi ujungnya adalah maut, jebakan maut. Oleh karena itu maka dia menolak tawaran iblis yang ketiga ini. Ia tidak mau berkompromi dengan iblis, menghalalkan cara dengan mengatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya Yesus menolak tegas kompromi yang ditawarkan oleh iblis, jalan mudah dan jalan murah yang ditawarkan oleh iblis ini. Karena resikonya adalah gagalnya proyek keselamatan manusia di depan mata. Nah, saudara, iblis ini kemudian mundur terakhir 3 kali sudah, artinya terus menerus. Para tawaran yang menggiurkan, pada tempat kelemahan manusia, perut, popularitas, dan juga kekuasaan. Yang menjadi kelemahan daripada kita semua. Kita perhatikan saudara-saudara, ternyata iblis ini mencobai manusia dengan intensitas yang berjenjang. Makin lama makin banyak, makin lama makin tinggi, dari mulai soal perut, popularitas, sampai dunia. Itu yang ditawarkan. Jadi makin besar daya tariknya, makin lama makin menggiurkan daya rangsangnya. Manusia kepengen ditawarkan untuk memilikinya. Dan inilah cara iblis. Yang juga ditawarkan malah makin modern, makin milenial, mengikuti arus zaman. Bisa saja mulanya biasa saja, guyon-guyon, lalu kopdar, ya, dan BB. Atau dari iseng-iseng, mulanya kecil sederhana, lama-lama jadi karakter. Tetapi bagi Yesus, saudara-saudara, semua akan mandul, mendalam, dan berbalik, mantul balik, dan iblis kemudian mundur teratur. Lalu layar mulai diganti, di panggung ganti pemeran, dikatakan malaikat datang melayani Yesus. Iblis pergi, panggungnya diganti dengan peran baru dari malaikat. Yesus menang. Lalu apa rahasia kemenangan Yesus, saudara-saudara? Bagaimana Yesus bisa memenangkan sebuah pencobaan yang amat menyentuh kebutuhan manusia yang juga kita semua? Ternyata yang membuat Yesus menang adalah firman Allah. Ini pedang roh yang selalu dibawa oleh Yesus, yang dipakai oleh Yesus. Iblis pakai firman, juga hafal dan pakar firman, meskipun maknanya diputar-putar, dipakai seenak udel. Setiap kali iblis mengatakan seperti ada tertulis, seperti ada tertulis. Itu semua dari firman, bukan ngomong sendiri iblis. Dan Yesus juga menjawabnya dengan hal yang sama, dengan firman. Nah, jadi saudara-saudara, yang menjadi pokok kunci kemenangan Yesus adalah ketika dia itu
selalu menggunakan firman. Iblis pakai firman, Yesus juga menangkalnya pakai firman. Oleh karena itu, pelajaran yang kita dapatkan adalah jangan tinggalkan firman. Ada saat kita rawan cobaan, yaitu saat kesesatan melanda hidup kita, saat kesulitan membuat kita bisa melakukan apa saja. Tetapi juga pada saat kita di atas angin, saat semuanya berjalan lancar, karya terus menanjak, iblis juga gampang datang untuk memakai semua keberhasilan kita menjadi alat di tangan iblis. Bisa menjadi lebih arogan, sewenang-wenang, bisa menjadi alat yang memanipulasi, mengintimidasi, dan itu bahayanya. Dan iblis ini, saudara-saudara, tidak pernah memberi gratisan. Pasti ada bayarannya, pasti ada akibat-akibatnya. Dia tidak sudi hanya memberi tanpa mendapat. Dia tidak mau berkorban kecuali mengorbankan. Ini karakter dari iblis. Saya menutup khotbah saya dengan mengingat sebuah cerita kesaksian tentang seorang majelis jemaat ketika saya masih di Jawa. Dia seorang pengusaha, pemilik PT. Saat itu imannya masih suam-suam kuku, kembang kempis, panas tidak, dingin juga tidak. Dia punya 5 dan 6 anak, saya tak lupa. Saat itu usahanya mau kolab, sudah diambang kebangkrutan. Dia bingung, strategi bisnis sudah dilakukan, konsultasi dia sudah datang konsultan keuangan, tetapi semua tidak menolong. Bertahan saja sulit, yang ada malah meluncur ke titik nadir yang paling rendah. Akhirnya saudara-saudara dalam kebingungannya dia nekat mendengar ada orang pinter yang bisa melancarkan usaha rezeki seseorang yang katanya bisa menggandakan hasilnya. Singkat cerita, orang ini kemudian mendatangi orang pintar itu dan menyanggupi orang ini, majelis jemaat yang dulu beli majelis itu, tetapi dengan syarat, yaitu minta tumbal 1 anaknya. Saking bingungnya saudara-saudara, otaknya itu tidak bekerja dengan maksimal, mentalnya jatuh down. Hatinya gundah gulana, menjadi sempit, gelap, dan ia mengiyakan saja permintaan orang pintar itu. Dan alasannya sangat mengerikan. Gak apa-apalah, 1 anak, saya masih punya anak-anak yang lain. Sampai di sini saudara-saudara, majelis ini ketika bicara dengan saya, sudah jadi majelis, berkata pada saya, sampai segitunya saya boksu. Dia mungkin saya boksu. 1 anak jadi tumbal, dan ada MOU-nya, ada surat perjanjiannya. Tetapi setelah beberapa hari lamanya, tatkala pikirannya mulai jernih, hatinya mulai bening, dia ingat salah satu anaknya akan menjadi tumbal. Dia mulai berkeringat dingin. Dia mulai membayangkan, ada rasa takut, ada rasa bersalah. Dia gelisah, resah, sampai stres mendekati depresi. Untunglah dia punya seorang kakak perempuan yang rajin ke gereja. Dia datang ke situ, tahu persoalannya. Pada waktu itu masih muda, zaman dulu juga masih sangat kuno. Dia bawa kaset, pita kaset. Kaset-kaset zaman dulu kan pakai tape itu ya, bukan kayak sekarang. Lalu ini coba dengerin. Dia dengerin. Waktu itu Pak masih penginjil-penginjil yang terkenal pada masa itu, ada Yusuf Roni, ada Stephen Tong, ada Eka Dharma Putra. Itu dia sering dengerin.
Lama-lama saudara-saudara ketika dia mulai mendengar itu, pikirannya itu mulai jernih. Sampai suatu saat dia menangis mendengar salah satu khotbahnya. Singkat cerita, dia mau pergi ke gereja dan bertobat dan mulai aktif. Dia datangi orang pintar itu dan membatalkan perjanjian itu. Oh, dia dimaki-maki, ancam-ancam. Tetapi dia kokoh bertahan pada pendiriannya. Dan fakta kemudian membuktikan sejarah berpihak kepada dia. Saat bercerita pada saya waktu itu, PT-nya sudah mulai pulih bangkit dari kebangkrutan. Ia sukses dan menang melewati itu semua. Bayangkan saudara-saudara, tanpa firman, dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dia meluncur ke titik nadir, titik terendah di dalam hidupnya. Dan dengan firman, bersama dengan firman, dituntun firman, dia disegarkan, dicerahkan, ia selamat, ia dan keluarganya. Maka jangan lupa dengan firman. Jangan lupa bawa pedang roh. Jangan hanya kartu ATM saja yang selalu dibawa. Jangan cuma HP-nya saja yang selalu tidak pernah ketinggalan. Tetapi firman Tuhan juga harus selalu kita bawa dalam hidup kita. Tidak harus selalu sih membawa Alkitab kemana-mana, bertamu bawa Alkitab, lalu ngomong orang Alkitabnya dikeluarin, tidak perlu juga. Tapi gunakan dan baca, saudara-saudara. Jangan punya Alkitab tetapi jadi pajangan. Ada orang punya Alkitab bagus sekali, belum lusuh, tapi jadi pajangan di rumah. Ketika dia ditanya untuk apa itu, ya supaya bisa menangkal setan. Duh, kok fungsi Alkitab menjadi jimat? Nah, saudara-saudara sekalian, fungsi Alkitab bukan seperti itu. Tetapi dibaca, direnungkan, tidak harus lama-lama. 5-10 menit pun sehari cukuplah. Tuhan tidak minta kita seluruh waktu kita. 5-10 menit nggak apa-apa. Yang penting sering. Waktu yang lain bolehlah. Mau nonton main game, nonton drakor, mau hari ini dengan WA grupnya, ya silakan. Tetapi jangan lupa, jangan melupakan, meninggalkan baca firman supaya kita bertumbuh dan pertumbuhannya sehat, pengetahuannya semakin bertambah, wawasannya semakin berkembang, iman kita juga bertumbuh, semangat kita juga semakin bertambah. Karena apa? Karena banyak juga cobaan, banyak juga godaan yang ada di sekitar kita, dan wajahnya kalau dulu menakutkan, punya tanduk, tetapi yang sekarang itu malah menarik, yang tidak nampak menakutkan, tetapi akibat-akibatnya mengerikan. Karena itu bacalah supaya kita menjadi pemenang, jangan menjadi pecundang. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita Terima kasih Bapak Pendeta atas firman yang sudah ditaburkan. Semoga kita semua boleh menjadi pemenang-pemenang dan kita bisa menang melawan iblis supaya hidup kita boleh berkemenangan. Kita akan memuji Tuhan, maju laskar Kristus.
Mari kita menaikkan kepada bersyukur kita. Firman-Mu sudah kami dengar, dan saatnya kami memberlakukan dalam kehidupan, agar kami menjadi pejuang-pejuang yang tangguh dan pemenang-pemenang yang sportif untuk melawan segala macam godaan dan cobaan dari manapun datangnya, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Allah di dalam Sang Firman Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di atas dasar firman ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negeri kami, khususnya menjelang pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Bapa, berkati segenap warga bangsa dari ujung ke ujung agar ikut menyemarakan pesta demokrasi ini dengan santun, dengan gembira, jauh dari hal-hal yang tidak diperlukan, agar bangsa ini bisa selamat menuju tahun emas dan keemasan yang mungkin bisa diraih. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, Presiden beserta dengan Wakil Presiden, Menteri dalam Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, para politisi, para pengusaha, agar bersama-sama menjaga suasana yang kondusif demi berlancarnya proses demokrasi yang sedang berproses ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi perusahaan ini, Sugar Group Company. Kami mendoakan untuk para manajemen, kami berdoa untuk karyawan, kami berdoa untuk segenap staf. Tuhan berkati untuk semua yang bekerja agar dengan kompak berupaya untuk mewujudkan yang paling baik di semua bidang, baik yang mempersiapkan anak-anak dalam bidang pendidikan maupun mereka yang ada di areal perkebunan, bahkan yang di pasar dan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka semua agar menjadi kesatuan kerja yang saling menopang, saling mendukung, sehingga menghasilkan produktivitas yang paling maksimal bisa dicapai. Terima kasih Bapak, ajar kepada kami semua untuk memikirkan yang paling baik, bahkan mengembangkan kapasitas yang ada pada diri setiap kami dan juga setiap bagian yang ada di perusahaan ini. Berpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekabaran Injil dimanapun yang Tuhan gerakan melalui gereja, yayasan, sekolah Kristen atau apapun. Pakailah mereka semua Tuhan untuk menjadi bentara Kristus, mewartakan kabar sukacita agar sampai ke dunia yang terjangkau oleh mereka. Kami juga berdoa untuk kesatuan hati para majelis dengan program pelayanan POP. Tuhan berkati agar kami semua, para hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan titipkan dan percayakan untuk mengelola potensi yang ada di jemaat ini, kiranya dimampukan untuk menata kelola sebaik-baiknya tata kelola, agar gereja ini bisa bertumbuh, berdampak, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Bapak, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah di PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, juga untuk pemuda-pemudi yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan berkati mereka semua, baik dalam pertumbuhan fisik
dalam pertumbuhan intelektual, dalam pertumbuhan sosial. Tuhan berkati anak-anak kami dan juga para pemuda yang sedang mencari pasangan hidup dan pekerjaan, yang sudah bekerja. Tuhan melengkapi mereka dan berikan kerinduan untuk mengembangkan kapasitas diri mereka agar semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin lengkap keterampilannya, pengetahuannya, dan juga kebersamaannya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini sedang Tuhan titipkan anak di dalam kandungannya, Ibu Hotma, Ibu Selvi, Ibu Ranto Situmeang. Kami mendoakan mereka agar pertumbuhan di dalam rahim para ibu ini Tuhan jaga, agar pada saatnya bayi yang dikandung dan Tuhan titipkan kepada mereka bertumbuh dengan sehat dan keluar juga dengan sehat pula. Bapak di surga, kami juga teringat pada jemaat yang sakit, Ibu Widiawati, Ibu Esther Sumarni, ibunda dari Ibu Yohana, Ibu Norita Limbong, ibunda dari Saudara Samuel, Ibu Ngapia, ibunda dari Ibu Jani Ika, Ibu Wawang Juangsi, ibunda Bapak Yopi, dan juga pemulia Bapak Iswidodo, Mbak Anas dan Mbak Karminto. Berkati mereka semua Bapak, baik yang masih dirawat oleh dokter maupun masih obat jalan dan juga perawatan di rumah. Berikan kesabaran kepada segenap anggota keluarga di dalam merawat saudara-saudara mereka yang sedang sakit sampai pada pemulihan semaksimal mungkin. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga mendoakan para lansia yang ada bersama dengan kami di tempat ini maupun mereka yang berada di rumah sahabat dan saudara-saudara kami di tempat masing-masing. Berkati mereka agar dalam masa-masa tua mereka tetap menikmati, diteguhkan oleh penyertaan dan berkat Tuhan. Berpujilah namamu, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan kiranya kirim kami agar kami pulang dengan sukacita membawa firman Allah dan menebarkannya serta mewartakan kemenangan yang dari Tuhan, agar dunia juga beroleh kemenangan yang daripada Tuhan, menang dari semua cobaan, menang dari semua godaan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita kumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan pujian, besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber berkat, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan Tuhan. Biar Tuhan boleh menyempurnakan persembahan kami. Tuhan boleh mengurapi persembahan kami sehingga persembahan kami boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat. Jadwal kegiatan sepekan. Pada hari Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat ada katekisasi CD pelayan firman Pendeta Andi Yohanes. Pada hari Selasa 23 Januari 2024 pukul 19.30 ada doa syafaat pelayan firman Pendeta Andi Yohanes, liturgos Penatua Merliana dan pemusik Bapak Siswanto. Pada hari Rabu 24 Januari 2024 pukul 19 ada sermon persiapan pelayan hari Minggu. Di hari yang sama pukul 19.30 ada konseling pernikahan yang akan dibawakan oleh Pendeta Andi Yohanes. Pada hari Kamis 25 Januari 2024 pukul 19.30 ada ibadah keluarga pelayan firman Bapak Mangunjak Buntong, liturgos Bu Sunarti dan pemusik Bapak Sahatman. Pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 9.30 ada sekolah minggu pelayan firman Diaken Ega dan Ibu Sorta, liturgos remaja dan pemusik dari remaja. Pelayan ibadah Minggu 28 Januari 2024. Pelayan firman pada pagi hari oleh Bapak Oslan Panjaitan, pada sore hari oleh Pendeta Andi Yohanes, imam dan doa syafaat pada pagi oleh Diaken Firman Mendrova, pada sore hari oleh Pendeta Andi Yohanes, liturgos pada pagi hari oleh Diaken Kandis Bultong dan pada sore hari oleh Ibu Dwi Semi. Pemusik pada pagi hari oleh Bapak Ismet dan sore hari Bapak Siswanto. Warta jemaat pada pagi hari Bapak Charles dan sore hari oleh liturgos. Operator LCD pada pagi hari oleh Saudari Elsa dan sore hari oleh Saudara Bram. Usher pada pagi hari oleh keluarga Bapak Charles dan pada sore hari oleh Bu Marta Ningsih. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan dapat menghubungi Komisi Ibadah, Ibu Ega atau Ibu Selvi. Pengumuman. Segenap Majelis POP GPM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andi Yohanes beserta seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Yang kedua, persembahan untuk minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan pembangunan. Yang ketiga, akan ada ibadah minggu di Kapel KM 18 pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 9.30 WIB yang akan dilayani oleh Pendeta Andi Yohanes dan diliturgos oleh Diaken Wiwi serta pemusik oleh Penatua Daud Sulaksono. 4. Mulai Minggu 21 Januari 2024, ibadah minggu akan dilakukan 2 kali pada pagi dan sore hari. Untuk ibadah sore dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya, serta buanglah sampah di tempatnya. Demikian Bapak jemaat. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama
kita pujikan Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Jemaat yang untuk berdiri, marilah kita ulang dengan sukacita dan menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Di sini. Ya.